Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan Fitra Disa di sini. Dan pada video ini saya akan menjelaskan produk-produk yang bisa teman-teman buat dengan menggunakan 3D modeling dan Unity. Nah, kita bahas mulai dari 3D modeling dulu. Jadi, sebenarnya teman-teman bisa membuat Unity, produk berbasis Unity, dengan menggunakan 3D modeling utamanya. Jadi, mungkin bagi teman-teman yang dari multimedia, skill setnya mantap di 3D modeling, mulai dari hal yang paling sederhana itu memasukkan model 3D ke dalam Unity. Contohnya di sini yang dilakukan oleh SMK 7 Tangerang, membuat katalog makanan dari model 3D yang sudah mereka buat dan memasukkannya ke Unity sehingga bisa ditampilkan di dalam VR. Kurang lebih seperti itu, dan dilakukan juga oleh, contohnya di sini adalah untuk otomotif, mobil, dan pemodelan kota ya. Di sini dicontohkan untuk membuat model otomotif dan model 3D dari kota Bandung di sini. Dengan bermengkalkan model 3D yang sudah dibuat, kita bisa integrasikan semuanya ke Unity. Lebih seperti itu. Nah, pada tahap berikutnya, apa yang kita bisa buat adalah simulasi. Contohnya di sini adalah simulasi pelabuhan, di mana kita memodelkan proses transaksi peti kemas yang ada di pelabuhan. Nah, di sini kita input data untuk jumlah kontainernya berapa dan nama kapalnya apa. Nah, nanti kapalnya datang ke pelabuhan. Kemudian nanti ada proses simulasi kapalnya docking di pelabuhan. Kemudian nanti dia akan masuk ke docking yang disediakan. Setelah dia masuk, kemudian dia akan mulai proses peti kemas. Seperti ini. Nah, ini kan proses sudah masuk. Mulai docking. Nah, setelah kapal terdocking dengan sempurna, nanti mulailah proses transaksi peti kemasnya di sini. Dari awal kontainernya masuk sampai masuk ke pelabuhan sampai nanti di load oleh truk-truk yang akan membawa kontainer. Nah, di sini truknya sudah mulai datang. Kita mulai load satu-satu kontainernya. Nah, simulasi yang seperti ini penting karena emang selain untuk pembelajaran, jadi nanti kita bisa memahami proses dalam, contohnya peti kemas ini seperti apa, prosesnya dari awal sampai akhir, dan gimana proses bisnisnya, dan gimana proses loading barang dan docking, dan sampai dia masuk ke truk kontainer masing-masing. Nah, bisa dilihat di sini udah mulai masuk truknya. Nah, sudah mulai di load satu persatu dan seterusnya. Nah, selain untuk simulator seperti ini, bisa digunakan untuk apa aja? Oke. Kita bisa buat game education di sini. Mungkin ini sudah umum ya, tapi kita bisa lihat di sini. Matematika buat anak SD kayaknya ngebosenin gitu ya, boring, terus susah. Apalagi buat yang lebih suka main game, nah, gak akan mereka mau belajar matematika, lebih suka main game. Jadi waktu kecil tuh saya pernah main game di Nintendo, judulnya itu Donkey Kong Junior Math. Nah, awalnya tuh saya males gitu mainnya karena ini game tapi kok ada hitung-hitungannya gitu. Karena emang dari kecil matematika tuh emang gak menarik menurut saya gitu. Pas main itu awalnya nggak suka, terus tiba-tiba jadi ketagihan. Jadi yang awalnya itu saya ngitung susah, jadi kayak nggak belajar matematika, tapi saya bisa akhirnya. Sekarang tuh lagi ngetren-ngetrennya Mobile Legends sih kalau dilihat. Maksudnya dari mulai anak kecil sampai bapak-bapak, om-om pun pasti main Mobile Legends gitu. Dan kayaknya keponakan saya masih 5 SD tuh mainnya Mobile Legends gitu. Mas main Mobile Legends nggak, Mas? Apa? Mobile Legends? Enggak. Saya lebih suka Dota kalau MOBA. Yang paling saya suka dari Dota, yang jelas kita bisa main sama temen ya, seru-seruan, terus tim, yang jelas tim itu yang paling penting. Nah, dari situ kita mau menggabungkan antara MOBA dan matematika. Jadi di sini kita ada unsur bermainnya dan ada unsur belajarnya. Jadi game ini akan memadukan genre MOBA dengan gameplay mekanik, aritmatik, problem solving. Setiap tim nanti terdiri dari 3 orang
Ada 2 tim terdiri dari 3 orang yang saling berebut tower dengan menyelesaikan masing-masing angka yang ada di tower tersebut. Di mapnya itu nanti ada beberapa angka dan operator yang tersebar dan bisa diambil dan bisa dikoleksi. Nantinya angka-angka tersebut akan digunakan untuk mengcapture towernya. Di game ini nanti player bisa milih karakter atau hero. Ada 3 jenis hero. Yang pertama itu kita sebut tanker. Tanker itu nanti punya 3 slot inventory, tapi kecepatan geraknya lambat. Yang kedua itu ada tipe hybrid, gitu nanti inventory-nya punya 2 slot, kecepatan geraknya sedang. Dan yang ketiga adalah runner. Jadi runner itu hanya punya 1 slot, tapi kecepatan geraknya cepat. Nah, kedepannya kita harapkan kita bisa nambah skill untuk tiap-tiap hero supaya punya peran-peran yang unik dalam arena. Tujuan dari kami mendevelop game ini adalah untuk menjadi suplemen yang dapat membantu para playernya mulai dari usia anak-anak, remaja hingga dewasa untuk meningkatkan kemampuan berhitung mereka. Jadi kalau kita lihat di zaman sekarang ya, MOBA itu sudah dilombakan, sudah jadi kompetisi, dan hadiahnya pun juga lumayan banyak ya. Jadi sesuatu yang sangat lumrah di era ini. Jadi kedepannya untuk gamenya ini sendiri yang nantinya akan bisa menjadi sebuah kompetisi. Kalau kita lihat di matematika itu akan ada cerdas cermat. Nah, seperti itu. Mungkin ini bisa jadi pengganti atau media yang baru, yang lebih modern. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini untuk salah satu implementasi edugame di Unity. Unity sebagai salah satu media untuk mewujudkan edugame tersebut dengan konsep gamifikasi dari belajar matematika tadi dan modeling 3D yang sudah kita buat. Nah, dalam tingkat lanjutnya untuk implementasi dan produk apa yang bisa kita buat dari Unity, kita masuk ke simulasi yang lebih lanjut lagi, yaitu simulasi militer, pertahanan, atau semacamnya. Nah, di simulasi ini kita modeling 3D dan simulasi yang dibuat di Unity bisa kita implementasikan, kita bisa gabungkan dengan hardware beneran. Contohnya di sini simulator meriam ya. Yang dikerjakan oleh SKK. Nah, sini hardware-nya udah hardware asli, di sini bisa kita lihat. Nanti kita bisa lihat di bagian sini proses produksinya seperti apa, hardware-nya. Dan nanti ini simulatornya. Nah, lihat di sini scene yang di dalam Unity ya, udah integrasi dengan VR, Oculus, dan juga hardware si meriam-meriamannya ini. Nah, seperti itu. Jadi integrasi Unity dengan modul lain sangat-sangat mungkin, bahkan dengan hardware atau peralatan IoT sekalipun. Contohnya di sini. Nah, kita bisa lihat nanti hasil jadinya seperti apa. Nah, di sini. Kita lihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita ada simulasi lagi, yaitu simulasi tempur taktis di sini. Nah, yang dibuat oleh LSKK juga. Nah, di sini simulasinya tidak hanya modeling 3D dan simulasi di Unity juga, dan juga hardware beneran. Di sini ada AI juga karena ada musuhnya juga di sini yang harus ditaklukkan berdasarkan misi. Nah, semua perangkat-perangkat dari hardware, modeling 3D, Unity, integrasinya dan AI-nya juga bisa kita buat di sini. Jadi apa yang bisa kita simulasikan ini banyak sekali sebenarnya. Integrasi yang bisa kita gunakan, termasuk nih proses manajemen user, wilayah, dan lain sebagainya. Kita lihat seperti apa hasil jadinya.
begitulah produk-produk yang bisa kita buat dengan menggunakan Unity. Nah, selain dengan Unity, kita bisa integrasikan dengan modeling 3D, dari mulai yang paling sederhana mengolah model 3D di dalam VR, sampai ke simulator tempur yang sangat kompleks. Sekian untuk materi produk-produk apa aja yang bisa kita buat di 3D modeling dan Unity. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.